Salam, perkenalkan nama lengkap saya Alfred Bora, NIM 8382200404, Prodi Pendidikan Fisika, tugas fisika sehari-hari. Tugas ini pengganti UAS, materi fluida dinamis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bunyi dari fluida dinamis. Fluida dinamis adalah cairan dan gas yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Dengan kata lain, alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Selain itu, alirannya juga tidak mengalami turbulen. Nah, ciri-ciri fluida dinamis. Yang pertama, tidak mengalami gesekan. Jadi, saat mengalir, gesekan antara fluida dan dinding bisa diabaikan atau tidak dihitung. Yang kedua, garis arus atau streamline, artinya aliran yang mengikuti lintasan yang ada, jadi tidak mengalami turbulensi atau arusnya acak, biasanya di pusaran. Yang ketiga, tunak atau steady, artinya kecepatan fluida pada setiap titik itu konstan, tidak berubah-ubah bergantung pada satuan waktu. Yang keempat, tidak termampatkan atau incompressible, artinya fluida ideal memiliki massa jenis yang selalu konstan sepanjang alirannya pada setiap waktu. Nah, rumus fluida dinamis. Untuk menghitung fluida dinamis ada beberapa rumus yang bisa digunakan tergantung dari kebutuhan atau apa yang sedang kita cari. Ada dua hukum fluida dinamis, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli, di mana di sini saya cuma menjelaskan penyerapan rumus pada fluida dinamis. Yang kedua, rumus debit fluida. Sebelum membahas tentang hukum kontinuitas, kita perlu mengetahui dulu pengertian dan rumus dari debit. Apa itu debit? Debit dilambangkan dengan Q, merupakan volume fluida tiap satuan waktu. Q sama dengan V per T, dengan V volume fluida meter kubik dan T selang waktu atau S, sehingga rumus debit menjadi seperti ini. Q sama dengan A kali V. Nah, keterangan Q debit dalam kurung meter kubik per sekon, A luas penampang meter kuadrat, V kecepatan aliran fluida atau dalam kurung meter per sekon. Nah, contoh soal. Di sini diketahui A1 sama dengan 0,5 meter kuadrat, A2 sama dengan 0,1 meter kuadrat, V1 sama dengan 2 meter per sekon. Berapakah besaran V2? Nah, yang kita gunakan cara biasa, yaitu Q1 sama dengan Q2 atau Q1 sama dengan Q2, atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi diketahui di sini 0,5 dalam kurung 2 sama dengan 0,1 dikali V2. 1 sama dengan 0,1 dikali V2, jadi V2 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi nilai V2 di atas adalah 10 meter per sekon. Artinya volume pada V2 lebih besar daripada V1. Jika ada dua penampang dengan ukuran yang berbeda, besaran dan kecil, maka pada penampang yang besar memiliki volume kecil, sedangkan pada penampang yang kecil maka volumenya besar, atau V1 lebih kecil dari V2. Oke, sekian materi dari fluida dinamis.